pada ulang tahun Kristina. Sekelompok nyamuk bersayap kecil turun dari surga. Sayap dengan lonceng yang berkelebih. Teng deng, teng deng. Jadi bayangkan kalau nyamuk-nyamuk turun dan ada lonceng yang berkelebih. Teng deng, teng deng. Waktu itu hampir malam, saat jalan raya sudah menjadi sepi. Ranting-ranting bangkit dari patah hati-hati. Pada ulang tahun Kristina, orang-orang akan menemani nyamuk-nyamuk itu memukul loncengnya. Teng deng, teng deng, berpasang-pasang. Teng deng, teng deng. Orang akan berpandangan dekat meja makan. Tangan yang satu membimbing yang lain. Mereka akan mengencangkan ikat pinggang dan tali sepatu. Lalu Tuhan datang saat mereka sedang menari. Kubang 6 Agustus 2015. Isa, wajahmu jantung hijau yang berdetak, hening sepasang mata dan seekor ular yang mendengkinya. Taplak meja merenda, cahaya lilin, roti dan anggur, suara lonceng, gerak grendel pintu sebelum tampak anak darah tersipu. Atau mungkin ini segala yang melampaui waktu dan pusaka, yang mengelebat dan menetap sengketa cahaya dan bayang, berpilih di segala yang mungkin. Sebuah nyanyian menyerupaiku, mengiringiku berjalan dan tidur. Sejak itu darahku terus muncul, menetesi jantung hijau. 2013. Ingat bahwa tadi Mas Ahda bilang aku terbang dengan puisi sampai di kota Karang. Setelah malam itu, kau tahu, nenekku harus menjalani lagi seluruh hal yang dia sendiri sudah bosan melakukannya. Dan ia menjalaninya sendirian karena kakekku sudah tidak lagi menemaninya. Lelaki itu masih hidup, tetapi ia tidak mungkin meninggalkan kakek yang mengurungnya. Kakek dan nenekku selanjutnya disebut saja Bob dan Lenny, tinggal di lereng bukit di daerah selatan Semarang, tak jauh dari kuburan Cina yang beberapa makamnya sudah pernah dibongkar orang. Ku pakai nama Bob dan Lenny karena mereka mungkin tidak suka jika aku menyebut nama asli mereka, tetapi orang-orang pasti tahu siapa yang dimaksud, sebab hanya keluargaku yang mengalami kisah ini. Bob dan Lenny memiliki 3 orang anak dan sudah bertahun-tahun mendapatkan cucu. Anak pertama mereka, pamanku, menamatkan pendidikannya di Madrasah Salamiyah. Ia mendapatkan banyak pelajaran agama di sekolah, tetapi tidak suka mengaji. Selanjutnya, pamanku tumbuh di tengah gelar pesta para gali dan menjadi pemuda mabuk yang tidak beristri hingga usianya 40. Berkali-kali kakek dan nenekku mengingatkan agar pamanku segera menikah, tetapi upaya itu sia-sia. Pamanku tetap seorang bujangan di hari kematiannya, 2 bulan menjelang usianya 43. Harapan Bob dan Lenny untuk mempunyai cucu hanya bisa dipikulkan pada anak kedua mereka, seorang perempuan yang mula-mula jatuh cinta kepada tukang amplas di perusahaan mebel, tetapi kemudian menikah dengan karyawan asuransi yang kalem dan tampak tua. Mungkin kau ingin tahu apa rahasianya sehingga karyawan asuransi bisa mengalahkan tukang amplas dalam perebutan cinta. Tetapi aku harus membatasi diri. Di kesempatan lain mudah-mudahan aku bisa menyampaikan cerita tentang karyawan asuransi yang mengalahkan tukang amplas. Anak ketiga perempuan juga belum menikah sampai usia 28 dan seterusnya. Sekarang aku akan mundur ke masa 3 tahun sebelum aku lahir. Pada waktu itu anak kedua sudah 7 tahun menikah dan ia tidak kunjung hamil. Sementara Bob dan Lenny sudah tak tahan lagi untuk menimang cucu. Karena tidak bisa hanya menunggu, Bob dan Lenny kemudian rajin mengunjungi rumah para sakti dan senang bertandang ke tempat-tempat ramah
Di rumah-rumah orang sakti, mereka mendapatkan berbagai mantra dan nasihat. Di tempat-tempat keramat, mereka memanjatkan doa. 2 tahun mereka kelayapan, namun tak ada keajaiban. Akhirnya, atas saran tetangga, dengan ongkos perjalanan yang dipinjam dari seorang rentenir, mereka mengunjungi meriam tua di Jakarta. Di pangkal meriam itu ada bentuk tangan seperti ini. Bob dan Lady menunjukkan sikap hikmat padanya, dan mereka berdoa sangat khusyuk, dan si meriam mengabulkan doa mereka. 5 bulan setelah itu ibuku hamil. Namun itu bukan yang mereka harapkan. Ibuku belum menikah saat mengandung dan para tetangga mulai berbunyi. Gunjingan ini sesungguhnya mudah diatasi sekiranya Bob dan Lady pada saat itu sudah memiliki 12 cucu. Mereka bisa membentak-bentak ibuku dan membawanya ke dukun pengukur kandungan sebelum orang-orang melihat perut ibuku membesar. Tetapi mereka tidak mungkin melakukan itu karena yang tumbuh di rahim ibuku adalah cucu pertama mereka, yaitu aku. Coba tanyakan kepada kawan-kawanmu, barangkali ada yang mau menikah dengan si cacing, kata Bob pada pamanku. Betapa karunia kakekku. Memasrahkan ibu kepada kawan-kawan pamanku berarti memasrahkan nasibnya, dan nasibku telah di tangan ganti. Tetapi aku bisa memahami kekalahannya. Ia sudah berkali-kali menanyai ibuku siapa lelaki yang menyuntikkan benih ke dalam rahimnya, dan ibuku tidak pernah mengatakan siapa lelaki itu. Pamanku tidak suka kakekku. Ia mengatakan kepada Bob bahwa seharusnya si cacinglah yang menjadi jodoh buat dirinya sendiri. Hanya dia yang tahu siapa ayah dari janin yang menumpah di dalam rahimnya, kata pamanku. Hanya dia yang bisa menemukan orang itu dan mengajaknya menikah. Tetapi si cacing, mereka mengambil ibuku dengan sebutan itu, sepertinya tidak peduli pada keresahan para tuanya. Dengan paras mukanya yang tampak mengantuk, ia memang selalu tampak tidak pedulian. Zaman dulu ada juga perempuan yang melahirkan tanpa suami, dan bayinya tumbuh menjadi nabi, katanya. Langkahku jarang melintasi jalanmu, meski wangi tepung yang melekat di pakaianmu mengingatkan aku pada langit Paskah yang murung di kotaku. Telah aku tidak kusingkirkan seperti doamu yang tak mengurangi rasa sakit dari duri dan paku. Aku menyukai roti yang terbuat dari gandum, meski hatiku kerap disambangi teror dan bom. Cinta adalah roti yang dipecah-pecah pada malam itu, tubuh yang dibagikan, darah yang ditumpahkan pada hari itu. Aku menerima bagian-bagian paling kecil di dalam gulita sambil mengingat cahaya matamu. Bagan yang didirikan belum rampung, bagi bintang lautmu, bagi benteng penjagamu, bagi tumbuh kembang kejora dan mawar rencanamu. Engkau menyigi dengan pedang yang ditarik dari jantungmu untuk menerangi kerja para pembuat rotimu sebelum dijanjikan kepadamu lidah api, sebelum ditambahkan kepadamu Dolorosa, Inviolata, Rosa Mistika, Stella Maris, dan serpihan-serpihan lain yang belum terjamah doaku. Naimata 2014. Kami bertiga sedang enak-enaknya makan kari kepala kambing muda ketika terdengar suara ribut-ribut kejauhan. Raden Mandasia yang berada di bangku sisi luar menjulurkan leher mencari tahu sumber suara. Aku dan Loki tua tak ambil peduli. Kari berteman nasi Maryam ini terlalu lesat untuk tidak dinikmati dengan hikmat. Paduan bumbunya sangat pas, manis, gurih, dan pedas yang menghangatkan tubuh. Potongan kuping, lidah, dan matanya kenyal, enak digigit-gigit. Sementara daging pipinya sedemikian lembut sehingga nyaris lumer di mulut. Setiap 5 suapan kami menggelontornya dengan teh mawar saffron yang kata orang, bila diberikan sesendok saja kepada bayi yang sedang rewel, bisa membuatnya jinak dan sebentar kemudian kepingin minum susu ibunya serakus-rakusnya. Aku tak sempat lama-lama memikirkan itu, karena suara gaduh itu mengencang dan mendekat ke arah kami. Raden Mandasia sudah meninggalkan piringnya dan keluar dari kedai. Sungguh lembu, kata Loki tua kepadaku, cobalah tengok.
Ia sendiri tak beranjak dari bangkunya dan menyendokkan lagi kari dari kuali ikan merah ke piringnya. Curang, kataku, tapi aku mengusap mulut dan bangkit juga karena penasaran. Mati, mati, mati. Teriakan itu berkali-kali diserukan oleh orang-orang di pinggir jalan. Mereka juga menuding-nuding ke arah dua laki-laki yang sedang digelandang oleh prajurit kerajaan. Tangan dua orang itu diborgol di belakang punggung dan leher mereka. Di belakang punggung dan leher mereka dijerat tali tambang. Setiap kali prajurit menarik tali, dua orang itu meringis. Ketika dua orang itu melewatiku, kulihat kesakitan yang berbadan tegap menunjukkan paras hendak menangis, sementara yang berbadan kurus jagung hitam tampak angkuh dan berusaha menahan sakit. Siapa gerangan mereka? Mati, mati, mati. Orang-orang sekarang mengikuti prajurit yang membawa dua orang itu. Aku tak mau ketinggalan. Setiap kali angin menyeretku pergi, bersama rinduku terbenam senja, ilalang sabana kemuning cemburu, di celah cemara bagai asmara. Karang berkisah kokoh kuat pada lontar pucuk memucuk, di setiap tapak rindu memenuhi di kayu lapu. Setiap desiran memecah sunyi, menghentak nurani yang lari sembunyi. Gadisku fetonai cantik di pesisir timur barat. Lovina, begitulah ombak pagi ini menepi merayapi celah indah hatimu. Secangkir kopi dan jiwa yang bakal, mengapa mesti kau kisahkan resah? Selalu ada yang berlalu dan kita lebih dari paham untuk tidak bertanya. Jukung telah menjemput, kita melaju menyibak ombak, bertukar kabar pada angin, berbagi kasih pada pekik camar, mengaca pada mata bening lumba-lumba, agar mengerti makna kedalaman cinta. Di manakah akhir pelayaran? Pesisir tak tampak mata, kedalaman laut serupa jiwamu, selalu ada yang tak terduga. Aku pasrah dalam siul angin, merasakan matahari pagi berbinar di mataku. Dan taulah aku, senyummu telah melarutkan aku dalam pusaran laut yang kucintai. 2009. Puisi terakhir ini tentang kritik ekologi, tentang hutan-hutan di Kalimantan yang hangus dibakar, hutan-hutan di Sumatera. Puisi terbaru saya. Negeri Jerebu. Kabut Jerebu mengepung negeri kami, lebih mengerikan dari tentara atau polisi, sama memuatkan dengan politisi dan para pelaku korupsi. Di halaman rumah kami, bunga mawar dan melati tampak muram dan kelabu. Burung-burung kutilang tak mampu berkicau, kucing kami meringkuk di depan cawan air, bulu-bulu indahnya merandas perlahan. Penghuni hutan telah lama mengungsi, sebagian mungkin telah mati terbakar atau dibakar. Namun kami tak bisa pergi dari negeri celaka ini.
Kami tak perlu menyulut rokok sekadar untuk menghibur diri, sebab sebagian paru-paru kami telah hangus di berangus jerbu. Anak-anak kami sesak napas bukan karena asma. Kakek nenek kami perlahan mati bukan karena tuberkulosis. Di negeri yang konon kaya raya ini, perlahan kami menjelma jerbu, berhembus bersama angin, memburumu, mengutukmu, memberangusmu, wahai Tuan penguasa dan kaum durjana. Terima kasih. Celana ibu. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu membawa celana yang dijahitnya sendiri dan meminta Yesus mencobanya. Paskah? Tanya Maria. Pas, jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke surga. Kenapa memilih celana dan kemudian dikembangkan menjadi banyak karya yang begitu sederhana tapi sangat dapat kita ingat selalu. Kalau kita bilang celana pasti kan pikirannya itu isinya pada normal. Terima kasih. Celana ibu itu sebetulnya muncul dalam renungan Trihari Suci, Pekan Suci Paskah. Saya ingin merangkum seluruh peristiwa pada Pekan Suci Paskah itu dengan satu saja yang sangat sederhana, kelihatannya main-main. Jadi saya ingin melukiskan tentang kematian Yesus sampai kebangkitannya. Itu yang ingin saya katakan. Nah, di sana saya sengaja menonjolkan sosok Maria untuk melukiskan kedekatan hubungan seorang ibu dan anak. Pemeluk agama. Dalam doaku yang khusyuk, Tuhan bertanya kepadaku, hambanya yang serius ini. Halo, kamu seorang pemeluk agama? Sungguh, saya pemeluk teguh Tuhan. Loh, teguh si tukang bakso itu hidupnya lebih oke dari kamu. Gak perlu kamu peluk-peluk. Benar, kamu pemeluk agama? Sungguh, saya pemeluk agama Tuhan. Tapi aku lihat kamu gak pernah memeluk. Kamu malah menyegel, membakar, merusak, menjual agama. Teguh si tukang bakso itu malah sudah pandai memeluk. Benar, kamu seorang pemeluk? Sungguh, saya belum memeluk Tuhan. Tuhan memelukku dan berkata, doamu tak akan cukup. Pergilah dan wartakanlah pelukanku. Agama sedang kedinginan dan kesepian. Dia merindukan pelukanmu. Ini saya bacakan sebuah puisi yang adik-adik dari sekolah dasar pun pasti bisa membuatnya. Dengarkan, dan membuat puisi itu mudah dan menyenangkan. Tidak usah takut untuk menjadi pengarang. Trompet tahun baru. Aku dan ibu pergi jalan-jalan ke pusat kota untuk meramaikan malam tahun baru. Ayah pilih menyepi di rumah saja, sebab beliau harus menemani kalender pada saat-saat terakhirnya. Hai, aku menemukan sebuah trompet ungu tergeletak di pinggir jalan. Aku segera memungutnya dan membersihkannya dengan ujung bajuku. Kutiup berkali-kali, tidak juga berbunyi. Mengapa trompet ini bisu, Ibu? Mungkin karena terbuat dari kertas kalender, anakku. Engkau bagai selimut dalam kedinginan. Oh guru, engkau mengajarku sepenuh hati.
Terima kasih guruku. Ayo. Dalam menulis karya seni, dalam hal ini puisi, apakah dapat digunakan bahasa yang tidak baku dalam menulis puisi? Tergantung konteksnya. Kalau syukur-syukur sih menggunakan dengan bahasa baku itu banyak yang bagus, cuma kita belum ketahui aja. Misalkan untuk ngomong gini, teman-teman yang di dunia busana atau fashion itu kan bahasa, ada yang tahu misalkan kata dabal gitu kan, sabuk itu kan bahasa yang namanya dabal, ukur, palis atau palin itu untuk alat-alat benda-benda hias masa dulu itu kan belum dari itu belum pernah ada digunakan. Jadi sebetulnya bahasa baku pun punya persediaan banyak, cuma jangan kaku kan, jangan bahasa yang kaku. Kalau bahasa kaku pasti tidak menarik. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan terhadap datangnya usia tua atau datangnya kematian adalah tetap memelihara atau menghidupkan jiwa kanak-kanak. Dan inilah salah satu fungsi sastra yang penting. Jadi salah satu nilai sastra yang penting yang perlu ditekankan kepada para siswa di sekolah, sastra ini adalah cara bersenang-senang dengan bahasa supaya manusia tidak cepat mati secara mental maupun secara pikiran. Jadi sebetulnya ini puisi yang temanya tidak sederhana tetapi disampaikan secara sederhana. Dan sastra yang baik mestinya begitu. Tuhanku, dalam terangmu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat engkau penuh seluruh. Cahayamu panas, suci, tinggal kerip meninggikan suhu. Tuhanku, aku hilang untuk ilmu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa sekali. Terima kasih. Tolong ceritakan proses kreatifnya Mas Coki, karena puisi-puisi pakai kata yang sederhana tapi sangat luar biasa. Minta ceritakan singkat tentang proses kreatif saja. Kita harus memiliki cukup pengetahuan untuk menyampaikan masalah kita sendiri dulu. Memiliki cukup keterampilan untuk menyampaikan hal-hal terbaik yang bisa disampaikan dari milik kita sendiri. Puisi pada akhirnya sangat ditentukan oleh bahasanya. Sampai sejauh mana seorang penyair mengeksplorasi atau mencari dan menemukan bahasa yang menjadi miliknya dan menawarkan gagasan-gagasan estetika yang baru atau estetika yang segar. Kalau kita melihat karya seni atau puisi itu kan gak jauh dari dua hal, bentuk dan isi, konten, form, bentuknya gimana. Nah, cara berkomunikasi puisi sebagai suatu karya seni mau tidak mau sangat juga ditentukan oleh bentuk eksplorasi bahasanya. Apa tujuan pengajaran karya sastra di sekolah? Banyak pengajaran sastra, pengajaran bahasa kita malah mengajarkan, lebih banyak mengajarkan ilmu bahasa ketimbang bagaimana menggunakan bahasa. Tapi yang justru lebih penting adalah persoalan bagaimana siswa berani menggunakan bahasa. Saya sampai sekarang berani bertaruh bahwa pelajaran yang paling mengerikan dalam bahasa Indonesia itu dalam pengarang. Horor pelajaran pengarang, tidak tahu dari mana mulanya. Kadang-kadang beberapa bapak guru, ibu guru zaman saya juga nggak tahu bagaimana cara mengajarkan pengarang. Waktu itu saya diajarkan dan selalu dari dulu sampai sekarang pelajaran pengarang itu adalah liburan di rumah nenek. Liburan di rumah nenek. Nah, saya bingung karena nenek saya tinggal dengan kami. Jadi saya ya liburan di rumah aja. Guru saya protes, kenapa kamu gak libur? Nenek saya tinggal sama kami kok. Nah, itu terus temanya. Apa kita lakukan agar kita tidak jenuh untuk berhenti menulis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya bagaimana mencari bahan supaya kita nggak kekurangan ide.
satu yang jelas tadi diulang-ulang membaca, dan bacaannya makin lama harus makin bagus, bacaannya makin lama harus makin menantang. Dan yang kedua, kita bisa gampangnya jalan-jalan atau reportase, lihat, amati, kok bisa tahu kondisi atau situasi suatu tempat, bisa jadi bahan ceritamu. Kemudian yang ketiga, kau bisa wawancara dengan orang yang menarik, yang kau anggap bisa, kau pikir kau bisa angkat jadi tokoh ceritamu. Dengan itu kau punya bahan lagi. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya method writing. Itu berbeda turunan dari method writing, atau kalau dulu ada aktor yang mau berperan sebagai sopir taksi, dia menjadi sopir taksi selama beberapa minggu. Saya kurang bisa membayangkan jika suatu karya seni tidak mengandung imajinasi, hanya pikiran-pikiran, hanya gagasan-gagasan, misalnya di cerpen atau novel yang kita baca hanya dengan pikiran-pikiran saja yang ada tertuang di sana, itu akan menjadi karya-karya yang keren. Nah, saya tulis puisi itu dengan mengimajinasikan tentang lalu saya, bagaimana kengerian yang terjadi di sana, bagaimana kecemasan dan hal lainnya, diolah dengan pengalaman di luar hal itu. Misalnya setiap orang punya pengalaman ketakutan, setiap orang punya pengalaman kengerian, setiap orang punya pengalaman indah. Nah, tinggal mengolah antara pengalaman dan imajinasi untuk ditulis dalam karya. Cara mendapatkannya ya banyak cara. Bisa misalnya kita melihat pantai, kita bayangkan kita pergi berlayar ke suatu pulau, atau ya banyak cara untuk mendapatkan bagaimana memancing imajinasi muncul. Saya pikir begitu saja. Saya mesti menulis dari apa yang paling dekat. Saya menulis tentang Timor, saya menulis tentang Nusa Tenggara Timur, ya, dalam karya-karya yang sederhana. Semua iya ditulis. Ya, tepuk tangan untuk kedua teman yang berbahagia hari ini mendapatkan buku langsung dari Mas Gembong. Ya, jadi tulislah apa yang paling dekat dari diri Anda sendiri, ya.